Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia bersama Pak Engki tentang teks berita. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Rehana Rizky Kaban. Saya Zulais Maulana. Saya Rizky Ramadan. Saya Azhar Awana. Saya Gita Zaidan Akia. Kelompok 3 akan membuat vlog video yang bertemakan krisis air yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Agam. Madrasah Aliyah Negeri 3 Agam Plus Keterampilan menjadi salah satu sekolah yang terkena dampak dari krisis air. Akibat kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan air sangat sulit didapatkan. Bahkan siswa dan siswa asrama sangat kesulitan untuk beraktivitas karena kurangnya air, sehingga sekolah harus membeli air per kubik tiap harinya. Madrasah Aliyah Negeri 3 Agam menjadi salah satu sekolah yang terkena dampak dari kemarau panjang yang mengakibatkan krisis air terjadi. Sehingganya para guru dan siswa kesulitan dalam beraktivitas di sekolah hingga membuat para guru harus memutar otak untuk membeli air per kubik setiap harinya untuk kebutuhan para siswa. 3. Sebagai pihak yang terlibat menangani krisis air di MAN 3 Agam Plus Keterampilan, bagaimana dampak krisis air terhadap siswa-siswi MAN 3 Agam Plus Keterampilan? Baik, anak-anak kami, pertanyaan yang bagus dari siswa kelas F11 F4, yaitu tentang dampak krisis air di MAN 3 Agam Plus Keterampilan. Kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan. Kemarau yang berkepanjangan yang sangat lama berdampak terjadinya krisis air di MAN 3 Agam. Sedangkan kebutuhan air, sekolah kita kan ada punya asrama laki-laki dan perempuan. Tambah lagi musola. Kebutuhan itu sangat banyak sekali. Jadi berdampak bagi anak-anak asrama itu mencuci biasanya di sini lalu keluar. Yang kedua bagi sholat. Kita sholat 5 waktu sehari, khususnya kebutuhan air itu sangat banyak. Ketika kita sholat zuhur, ya ada yang keluar. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut dipungut biaya infak, tapi tidak ada paksaan. Jadi kita beli air. Kebutuhan kita untuk sehari aja di sekolah itu di luar asrama itu adalah 3 kubik. Berarti satu kubiknya harga 150.000. Jadi itu solusi yang pertama. Sehingga anak-anak yang dulu pergi sholat zuhur, jadi tidak sholat zuhur, di keluar lagi. Solusi yang kedua adalah kita tengok kan sudah sumur-sumur sudah mulai diperbaiki dan sudah ada keluar air. Mudah-mudahan kedepannya kita harapannya adalah tidak ada terjadi krisis air di MAN 3 Agam Plus Keterampilan. Mungkin itu dampak krisis air yang terjadi dan solusinya. Dan bagaimana solusi Bapak sebagai pihak yang terlibat dalam krisis air di MAN 3 Agam Plus Keterampilan? Bapak sebagai pengelola air yang dipercayakan terjun langsung mencarikan, yang pertama sekali bagi sumur yang tidak punya air walaupun sudah air hujan itu digali kembali, dicarikan tukang galinya, digali kembali sampai di mana dapat airnya itu. Yang kedua yaitu terus menghubungi orang-orang yang terkait seperti menjalankan infak tadi untuk mengatasi krisis air, kita beli air. Yang ketiga kalau ada donatur lain tetap terbuka, sehingga biasanya setiap hari kita menghubungi Pak Musola, sekarang bergantian. Itu Bapak terlibat langsung di dalam mengelola untuk mengatasi krisis air yang terjadi di MAN 3 Agam. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan kami, Bapak. Semoga dengan jawaban Bapak kami dapat mengetahui bagaimana kami akan menindaklanjuti krisis-krisis air tersebut di masa depannya. Terima kasih, Bapak. Sama. Dari krisis air yang terjadi, para siswa asrama lah yang paling besar terkena dampaknya. Mereka mengaku kesulitan dalam mengolah air sehingga mereka harus beraktivitas seperti mencuci ke tempat-tempat umum atau membeli air per kubik setiap harinya. Zulais Maulana dan Zara dan siswa MAN 3 Agam sebagai anak asrama.
akan menanyakan apa saja dampak yang dialami selama krisis air di asrama tersebut. Dampak yang kami alami selama berada di asrama dan terjadinya krisis air pada saat ini, jika kami ingin mandi, mencuci, kami pergi ke tempat-tempat umum, misalnya seperti ke tempat orang menyuci, di mana masyarakat menyuci di sana dan kami menyuci di sana. Sedangkan kalau untuk mandi, kami harus memberi air 1 kubik, memberi air 4 kubik. Jadi kami membeli air itu, dan air yang kami beli itu kami angkut menggunakan ember untuk mandi di asrama. Satu orang misalnya sana 2 ember, 3 ember, kami mengangkatnya dari luar ke dalam asrama. Krisis air terus terjadi, apa harapan anak asrama untuk mengatasinya? Kami berharap, anak-anak asrama ini berharap semua krisis ini tidak terjadi lagi, dikarenakan kami sangat susah untuk mencari air dan kami harus berusaha dulu untuk mencuci, mandi, dan itu ke tempat umum. Mana tahu di sana kan penuh, jadi kami itu harus mengantri dulu untuk mencuci, sana lama. Itu mengakibatkan kami akan pulang malam, sore, itu tidak baik untuk kami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 teks berita bahasa Indonesia. Jika ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.